Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang berkotakan saya sendiri, Najwa Nabila Delvina. Saya Nadia Putri Nauli sebagai pemateri pertama. Baik, perkenalkan saya Fidela Konstasiagian sebagai pemateri kedua. Nah, di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Hakikat PKN di Perguruan Tinggi. Agar tidak membuang terlalu banyak waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Nadia. Kepada Nadia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Gila. Saya ambil alih. Calon sarjana perlu memahami tentang pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Itu dikarenakan mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta tata kelola negara dan hukum yang berlaku. PKN membantu mahasiswa untuk mengembangkan kesadaran akan sosial dan politik, serta memupuk sikap kritis terhadap isu-isu kebangsaan dan memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi dan etika publik. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN memiliki hubungan erat terhadap menyongsong generasi emas Indonesia 2045. Hal ini karena beberapa alasan, yaitu penguatan kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan dan etika, partisipasi demokrasi, kesadaran sosial dan inovasi, dan pembangunan berkelanjutan. Berikut bonus demografi sebagai modal Indonesia 2045, di mana SDM usia produktif yang melimpah akan terbagi dua, yakni SDM kompeten dan SDM tidak kompeten. SDM yang kompeten ini akan menjadi modal pembangunan yang ditransformasikan melalui pendidikan, yakni kurikulum, sarana prasarana, pendanaan dan pengelolaan. Sedangkan untuk SDM usia produktif yang tidak kompeten akan menjadi beban pembangunan. Adapun core subjek materi ini adalah English, Reading or Art, World Language, Art, Mathematics, Economy, Science, Geography, History, Government, and Civil. Sedangkan 21 Century Dance-nya itu lebih ke Global Awareness, Financial Economy, Business and Enterprise Literacy, Civil Literacy, dan Health Literacy. Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki 225 juta penduduk dengan lebih 500 grup etnik, 17.000 pulau, dan keanekaragaman budaya, serta kekayaan alami. Hal ini membuat kita memiliki jati diri berwawasan kebangsaan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Jati diri berwawasan kebangsaan sebagai pemersatu bangsa Indonesia memiliki arti, kesadaran, dan komitmen yang mendalam terhadap nilai-nilai kebangsaan, serta memahami dan menghargai keberagaman yang ada di negara ini penting karena memiliki beberapa alasan. Yang pertama, menghargai keragaman. Indonesia memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Memiliki wawasan kebangsaan membantu individu menghargai perbedaan dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman tersebut. Selanjutnya, yang kedua, menumbuhkan rasa kebangsaan. Kesadaran akan sejarah dan nilai-nilai kebangsaan menumbuhkan rasa kebangsaan terhadap identitas nasional dan mendukung rasa memiliki terhadap negara. Yang selanjutnya adalah partisipasi aktif. Wawasan kebangsaan mendorong individu untuk terlibat aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta berkontribusi positif dalam masyarakat. Keempat, membangun toleransi. Menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati antar sesama warga negara sehingga memperkuat ikatan sosial dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan memiliki hati dan wawasan kebangsaan yang kuat, setiap individu berperan sebagai pemersatu bangsa, membantu Indonesia mencapai tujuan sebagai negara yang harmonis dan maju. Tentunya keberagaman yang ada membuat berbagai masalah yang diakibatkan oleh kondisi masyarakat yang multikultural. Adapun masalah yang timbul terbagi atas dua, yaitu konflik, yakni adanya perbedaan ciri fisik, adat istiadat, kepercayaan, dan agama. Yang selanjutnya disintegrasi, yakni perasaan tidak adil, kesenjangan ekonomi, dan lain sebagainya. Adapun tantangan kehidupan kebangsaan Indonesia saat ini adalah menipisnya nasionalisme, lunturnya semangat gotong royong, menguatnya ikatan primordial, rajalelanya tindakan kekerasan, dan lain sebagainya. Globalisasi dengan modernisasi di segala bidang berimplikasi pada melemahnya kehidupan kebangsaan kita.
Solusi yang dapat kita lakukan untuk saat ini adalah menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai Pancasila dan kewarganegaraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian membangun kesadaran berbangsa melalui pendidikan karakter dan pembudayaan kepada seluruh komponen bangsa bahwa Pancasila, Undang-Undang NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus diterima dan diamalkan sepenuh hati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan formal diselenggarakan melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang cerdas dan baik, smart and good citizen. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Pemateri berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Nadia, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fidela. Pada Fidela, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya tentang materi hakikat dan rasional PKN akan saya ambil alih jelaskan. Yang pertama ada beberapa poin dari pengertian PKN, yaitu PKN dibentuk oleh dua suku kata, yaitu ialah kata pendidikan dan juga kata kewarganegaraan. Nah, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, kita dapat menelaah definisi pendidikan tersebut, yaitu pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan juga proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, di sini ada beberapa pengertian definisi PKN dari beberapa para ahli. Yang pertama dari Profesor Dr. Andus M. Numan Sumantri MSc tahun 2001 yang menyatakan bahwa PKN merupakan sebagai hasil seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan-kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan juga disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan pendidikan IPS. Kemudian dari Profesor Dr. Udin S. Winata Putra MA yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian yang memusatkan telaahannya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial kultural kewarganegaraan individu yang menggunakan ilmu politik dan juga ilmu pendidikan sebagai landasan epistemologi intinya. Juga ini diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan dan juga mempunyai implikasi aksiologis terhadap instrumentasi dan juga praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian dia juga menjelaskan ontologi atau substansi fokus pembelajaran dan kajian keilmuannya merupakan perilaku individu, khususnya berkenaan dengan kewajiban dan haknya sebagai warga negara atau citizen duties and rights. Kemudian ada definisi dari Murray Print tahun 1999, ada sebuah istilah yaitu civic education dan juga citizenship education. Yang pertama mari kita mengetahui apa itu civic. Nah, civic ini berasal dari kata bahasa Latin yang merupakan civirus atau artinya citizen, yaitu penduduk sipil yang mempraktikkan demokrasi langsung dalam negara kota atau polis. Nah, jadi civics ini berarti kehormatan. Nah, kemudian dalam arti luas, civics ini berkenaan dengan segala sesuatu yang dapat menumbuhkan kualitas pribadi warga negara. Nah, di sini Murray Print menjelaskan mengenai civic education. Baginya civic education mencakup kajian tentang pemerintahan, konstitusi, rule of law, serta hak dan tanggung jawab warga negara. Yang kedua, dia juga menjelaskan tentang citizenship education, yaitu merupakan cakupan atau penekanan kajian meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan juga keterlibatan warga dalam suatu civil society atau masyarakat
warga. Nah, jadi benar di sini kajiannya Murray Print, yaitu tentang pemerintahan, konstitusi, rule of law, serta hak dan tanggung jawab warga negara. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Menurut Margaret Steinman Branson, ia menyatakan atau mendefinisikan PKN merupakan komponen penting pendidikan yang mengajarkan warga negara untuk dapat mengambil beberapa bagian, yaitu yang pertama, mengambil bagian dalam kehidupan demokrasi publik. Yang ketiga, untuk membebaskan tanggung jawab mereka dan pengetahuan juga keterampilan-keterampilan. Lalu definisi dari John C. Cogan tahun 1968, ia mendefinisikan bahwa PKN dapat digambarkan sebagai kontribusi pendidikan untuk pengembangan karakteristik warga negara. Lalu yang terakhir dari David Kerr tahun 1999 menyatakan bahwa PKN adalah proses penyiapan warga negara muda untuk memiliki peran dan juga tanggung jawab sebagai warga negara. Dia juga merumuskan citizenship or civic education secara luas dapat mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan juga tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dan secara khusus peran pendidikan, termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Nah, sampai situ saja materi yang saya jabarkan. Untuk materi selanjutnya mengenai pengertian PKN dan lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada moderator saya kembalikan. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya saya sendiri yang akan membawakannya. Jadi kita masuk ke pengertian PKN. Jadi PKN adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah bidang kajian pada pendidikan kewarganegaraan. Itu ada 3. Yang pertama adalah program kurikuler kewarganegaraan. Nah, program ini tuh untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan non-formal kesetaraan atau school civics education. Yang kedua adalah program sosial kultural kewarganegaraan atau community civic education. Sedangkan yang terakhir atau yang ketiga adalah kajian ilmiah kewarganegaraan. Nah, di dalamnya tercakup civic research and development. Nah, PKN itu mengembangkan 3. Yang pertama ada civic knowledge, yang kedua ada civic disposition, dan yang terakhir adalah civic skills. Apa sih civic knowledge? Jadi civic knowledge isinya itu hal-hal yang harus kita ketahui secara layak sebagai warga negara tentang negara kita sendiri. Jadi seperti hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu kita harus tahu. Nah, kalau civic disposition itu adalah merupakan watak atau karakter yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipatif politik sehingga sistem politik itu bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir itu adalah civic skills. Jadi civic skills itu merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge. Jadi dia tersusun atas keterampilan intelektual kita. Nah, di sini ada to be a smart and good citizen, untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, sebagai smart and good citizen, artinya kita tuh mampu secara aktif menyalurkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk memajukan, mencerdaskan, dan mengembangkan bangsa. Smart and good citizen pun dituntut untuk selektif dan menerima berbagai informasi dari budaya luar. Jadi, warga negara yang cerdas, warga negara yang partisipatif, warga negara yang bertanggung jawab. Selanjutnya, itu ada landasan pembelajaran PKN. Di sini ada 3 landasan. Yang pertama landasan ideal, yang kedua adalah landasan ilmiah, dan yang terakhir adalah landasan yuridis. Nah, landasan ideal adalah landasan yang berkaitan dengan falsafah atau ideologi sebuah negara. Bagi Indonesia sendiri, landasan ideal itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan landasan ilmiah itu adalah dasar pemikiran yang bersifat anti-disipliner. Sedangkan untuk landasan yuridis, landasan yang terakhir itu adalah landasan yuridis. Jadi landasan yuridis itu adalah
suatu bentuk ketentuan hukum yang menjadi landasan pembuatan suatu peraturan di Indonesia. Di mana di Indonesia sendiri keberadaan landasan ini tuh harus menjadi dasar dalam pembentukan suatu perundang-undangan yang ada. Contohnya itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, apabila PKN memang penting bagi suatu negara, apakah negara lain memiliki PKN atau civic atau citizenship education? Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya di slide di tabelnya. Itu contohnya kalau di Indonesia sendiri kan namanya tuh pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan di Amerika Serikat itu namanya civic education atau civics. Di Inggris itu adalah citizenship education, di Timur Tengah itu ada Ta'limatul Muwatanah dan Tarbiyatul Watoniyah. Di Malaysia itu ada namanya pendidikan civic dan lain sebagainya. Nah, jalur pendidikan tinggi itu ada 4. Yang pertama ada filsafat Pancasila, ada kewiraan itu dari tahun 1974 sampai 1999. Pendidikan Pancasila itu dari tahun 1995 sampai sekarang. Pendidikan kewarganegaraan itu juga dari tahun 2000 sampai sekarang. Jadi apa sih belajar PKN itu apa sih gitu kan? Jadi belajar PKN itu adalah kita belajar tentang dan untuk keindonesiaan. Belajar untuk menjadi warga negara yang memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokratis, dan bertanggung jawab, serta sebagian bagian dari keikutsertaan warga negara dalam bela negara. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.